Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang hidup di hadirat Allah sebagai jalan tol menuju kekudusan. Nah, pada malam hari ini kita bersama-sama akan mendalami suatu tema yang sangat menarik, yakni Santa Teresia dari Lisieux, model kepasrahan yang sempurna yang akan dibawakan oleh Suster Rosemary Putri Karmel. Suster Rosemary adalah salah satu dosen spiritualitas di Sekolah Tinggi Katolik Seminari Santo Yohanes dari Salib, Bandul, Kalimantan Barat. Beliau berasal dari Sabah, Malaysia, dan sekarang bertempat tinggal di Biara Santa Agnes, Bandul, Kalimantan Barat. Kami sampaikan kepada Anda semua bahwa pemaparan materi akan diberikan selama kurang lebih 1,5 jam, dan pengajaran akan diselingi dengan break atau jeda selama 5 menit. Kemudian, setelah pengajaran selesai, akan diajukan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan melalui ruang chat yang tersedia. Mari para saudara-saudari yang terkasih, kita menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh suster kita, Suster Rosemary. Kepada Suster Rosemary, kami persilahkan. Baiklah, selamat malam. Terima kasih, Father Clement. Selamat malam, saudara dan saudari yang terkasih. Sekali lagi kita bertemu dalam sesi kursus spiritualitas yang terakhir ini, yang kedua terakhir. Di depan masih ada lagi. Ya, terima kasih yang masih setia ya, yang mengikuti kursus ini. Dalam pembahasan kita pada bab terakhir ini, dari kursus ini kita akan melihat contoh konkret dari spiritualitas yang dihayati oleh Santa Teresia dari Lisieux, ya, salah seorang santa terbesar zaman modern yang diakui oleh Gereja Katolik, ya. Jadi Santa Teresia oleh Paus Pius ke-10 disebut sebagai orang kudus terbesar zaman modern ini, yang kemudian oleh Paus Yohanes Paulus kedua dijadikan sebagai pujangga gereja. Jadi materi ini kebanyakannya diambil dari buku Kasih, Kepercayaan, dan Pasrah dari yang ditulis oleh Romo Yohanes Indra Kusuma. Tetapi juga saya mengambil beberapa sumber ya dari riwayat hidup Santa Teresia sendiri dari Kisah Satu Jiwa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya berharap agar para saudara masih ingat ya tentang penjelasan dari awal sampai akhir, sampai saat ini ya, maksud saya dari awal penjelasan tentang apa itu spiritualitas dan sebagainya. Karena apa yang kita bicarakan saat ini adalah tentang penghayatan dari hidup spiritual Santa Teresia Lisieux itu tidak terpisah dari semua konsep dan ajaran gereja tentang panggilan kepada kekudusan, ya. Santa Teresia dari Lisieux, seorang Santa Karmel, memang sesuai dipilih untuk melengkapi kursus spiritualitas ini. Karena apa? Karena konsep kekudusan yang diajarkan oleh gereja sejak Konsili Vatikan kedua tidak lain adalah sebuah kesempurnaan cinta kasih. Jadi kekudusan itu adalah sebuah kesempurnaan cinta kasih, yaitu yang perlu kita tanamkan dalam pikiran kita, ya. Dan ajaran Santa Teresia tentang jalan kekudusannya adalah tentang kesempurnaan cinta kasih, ya. Jadi bagi Teresia itu lift yang mengangkatnya kepada kesempurnaan cinta kasih adalah Yesus sendiri, tangan Yesus sendiri, ya. Artinya apa? Bahwa dia mencapai kekudusan itu bukan karena usahanya semata-mata, ya, tetapi dari rahmat Allah semata-mata, dari rahmat Allah sendiri. Dia hanya bekerja sama dengan rahmat Allah tersebut, ya. Jadi inilah gambaran awal dari semangat kepasrahan Santa Teresia dari Lisieux yang membawanya kepada kekudusan, ya. Jadi bagaimana Santa Teresia Lisieux dapat mencapai kesempurnaan cinta kasih, ya, sehingga ya akhirnya dengan Allah dalam kebahagiaan abadi di surga, meskipun begitu banyak kelemahan sebagai manusia, perjuangan dan tantangan dalam perjalanan hidup rohaninya selama hidup di dunia ini. Ya, mari kita sama-sama melihat ajarannya tentang kebajikan kepasrahan yang dihayatinya, yang menghantarnya kepada kekudusan, ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa panggilan kita sebagai umat Kristiani itu adalah untuk mencapai kekudusan, yaitu persatuan cinta kasih dengan Allah. Nah,
Sebagai pengantar saudara-saudari yang terkasih, mari saya mengajak saudara dan saudari semua untuk merenungkan sejenak ya. Merenungkan sejenak, apakah dalam perjalanan hidup rohani Anda sehari-hari mengalami yang namanya kecemasan dan kekhawatiran tentang masa depan atau hari esok yang tidak pasti, atau sebuah suatu perjuangan batin yang melumpuhkan perkembangan hidup rohani kita, atau kelemahan-kelemahan kita, atau ketika kita mengalami kekeringan dalam hidup doa, godaan-godaan, perjuangan-perjuangan dalam mengasihi Allah di dalam diri sesama, kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan kita, di dalam menerima penyakit-penyakit yang mungkin kita alami, bahkan godaan-godaan setan ya untuk menggoda kita untuk meninggalkan iman kita. Nah, hampir semua ini pernah dialami oleh Santa Teresa Lisieux sendiri dalam peziarahan imannya selama dia hidup di dunia ini. Nah, bagaimana dia bisa bertahan sampai akhirnya dia bisa bersatu dengan Allah? Ya, mari kita sama-sama belajar. Ya, karena semua persoalan ini kadang-kadang membuat kita juga stres, ya, depresi, kehilangan damai dalam hati, mengalami kecemasan dan ketakutan berlebihan dan akhirnya putus asa. Jadi putus asa itu artinya apa? Berhenti berusaha ataupun berhenti berjuang ya. Dan kita tahu bahwa sikap putus asa itu adalah sebuah dosa. Karena apa? Karena putus asa itu bertentangan dengan pengharapan akan Allah ya. Jadi itu adalah sebuah dosa karena kita putus harapan dengan Allah. Nah, tidak sedikit orang yang mengeluh ya, mengapa kok semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan malah kita semakin banyak penderitaan, semakin banyak tantangan, semakin banyak perjuangan ya. Mengapa tidak mulus saja jalannya? Nah, inilah perjuangan kita saudara-saudari yang terkasih, perjuangan sebagai pengikut Kristus ya. Karena kita memiliki musuh-musuh rohani yang selalu menghalangi kita untuk mencapai kesempurnaan hidup Kristiani kita ya. Setan tidak mau kita mencapai kebahagiaan. Setan tidak mau kita mencapai kebahagiaan abadi yang kekal bersama Allah di surga. Maka ia berusaha ya siang dan malam untuk menggagalkan rencana Allah yang baik untuk kebahagiaan kita. Ya, kita tahu dari kata-kata Santo Petrus sendiri ya, dia mengatakan bahwa setan itu digambarkan sebagai seperti singa yang mengaum-ngaum ya siang dan malam untuk mencari mangsanya. Jadi kita sebagai umat Kristiani itu harus selalu waspada, selalu berjaga-jaga dan bergantung, berharap kepada Tuhan. Tapi kebanyakannya ya itulah kelemahan manusia ya, seringkali kita gagal di sini. Kalau mengalami godaan malas berdoa, malah berhenti berdoa begitu. Nah, di dalam persiapan saya untuk materi ini, materi pada malam hari ini, ada banyak orang yang menghubungi saya, mengadu beberapa persoalan dalam kehidupan. Ya, misalnya seorang dokter di rumah sakit, dia merasa putus asa dengan tugasnya sebagai seorang dokter. Kenapa? Karena dia melihat begitu banyak orang yang menderita, yang sakit, kemudian tidak dapat menolong mereka karena ada yang meninggal begitu tiba-tiba, tidak dapat melihat mendiagnos dia punya penyakit dan mati begitu saja. Dan dokter itu bilang, dia mengatakan imannya menjadi down begitu, dia putus asa. Nah, kemudian juga seorang guru ya, dia mengatakan dia berdoa banyak tetapi untuk mendapatkan jawatan ya supaya naik pangkat begitu, tapi mengapa sudah ada kesempatan tiba-tiba tidak mendapat apa yang dia harapkan begitu ya. Jadi tidak mendapat seperti sesuai dengan kehendaknya. Nah, itu dia mengalami keputusasaan juga di sana karena harapannya tidak dapat dicapai dengan seperti yang dia harapkan begitu. Kemudian juga ada suster yang mengadu juga seringkali mengalami kecemasan ya, bimbang kalau keluarganya mengalami COVID begitu dan sebagainya ya. Jadi saya bersyukur ya dengan mendalami sedikit perjuangan-perjuangan batin Santa Teresa dari Lisieux, saya dapat sedikit inspirasi untuk membantu memberikan pengharapan kepada mereka juga untuk dapat tetap percaya untuk mencari kehendak Allah di balik semua peristiwa itu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar
dari pengalaman Santa Teresia sendiri ya. Nah, skema dalam kursus yang kita pelajari malam ini ada beberapa ya. Jadi kita lihat sedikit tentang siapakah Santa Teresia dari Lisieux itu. Kita mau mengenal sedikit latar belakang keluarganya. Karena pengalaman keluarga juga sangat mempengaruhi ajarannya tentang kekudusan ya. Kemudian apa dasar dari ajaran kepasrahan Santa Teresia dari Lisieux ya. Hal ini penting agar kita mengerti bahwa ajaran Santa Teresia ini karena ajaran Teresia ini mempunyai dasarnya di dalam ajaran gereja ya, sehingga kita bisa jadikan sebagai teladan kekudusan kita. Kemudian apa fungsi atau tujuan dan ajaran kepasrahan ini dalam konteks mencapai kekudusan? Mengapa kita perlu pasrah begitu? Kemudian apa perjuangan atau penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Santa Teresia dari Lisieux ya, yang dia atasi dengan menggunakan menghayati kepasrahan ini ya. Apa caranya? Apa cara dia mengatasi persoalan itu? Dan kita lihat apa relevansinya, apa pesan Teresia Lisieux untuk kita semua yang hidup dalam zaman modern ini. Nah, kita lihat serba sedikit ya tentang latar belakang kehidupan Teresia Lisieux ya. Mungkin kita pernah dengar, hanya mendengar saja namanya begitu ya, tetapi kita belum mendalami sepenuhnya siapakah dia itu. Nah, Santa Teresia dari Lisieux itu adalah anak dari pasangan Bapak Louis Martin dan Ibu Zélie Guérin ya, dilahirkan pada tanggal 2 Januari 1873 di Alençon, Prancis, sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara, 2 putra dan 2 putri, tetapi sudah meninggal waktu masih bayi. Kemudian kalau dalam keluarga Teresia Lisieux itu sangat-sangat disayangi oleh ayahnya, bapak, mamanya dan juga keluarganya ya. Jadi sejak kecil Teresia Lisieux ini dididik dalam suasana iman Katolik yang benar ya, dalam semangat cinta kasih dan pengorbanan kepada Allah ya. Jadi sejak kecil Teresia Lisieux itu sudah diajar untuk berkorban demi cinta kepada Allah. Nah, ini penting ya. Sejak kecil dia sudah diajar untuk berkorban demi cinta kepada Allah. Dalam riwayat hidupnya diceritakan dengan jelas ya, bagaimana ia menghitung berapa banyak kurban-kurban yang dia lakukan setiap hari ya. Tapi dia juga ceritakan bahwa ia lakukan itu belum sepenuhnya murni demi cinta kepada Tuhan. Karena apa? Karena masih ada motivasi untuk bersaing dengan kakak-kakaknya. Dan tentu saja dia juga selalu menang ya. Karena apa? Dia punya kehendak yang sangat kuat untuk menjadi yang terbaik. Nah, menang, dia suka yang menang, kemudian tidak mau kalah orangnya ya. Dia memiliki kehendak yang sangat kuat. Nah, pada dasarnya Teresa adalah seorang anak yang bahagia ya sejak kecil. Teresa mengalami masa kanak-kanak yang bahagia, terutama menjadi anak yang sangat disayangi. Maka awal kehidupannya sekaligus juga sesuatu yang lengkap ya, saudara-saudara yang terkasih. Jadi sejak kecil Teresia itu digambarkan sebagai seorang anak yang manis, ramah dan selalu tersenyum ya. Maka kalau kita lihat di dalam gambar-gambar Teresia Lisieux itu dia selalu tersenyum begitu kan. Kemudian kalau menurut Mary ya, dia seorang yang cerdas dan pintar ya. Perasaannya itu sangat tajam ya, dan pemikirannya juga sangat dalam, mudah merasakan perasaan orang lain, terutamanya perasaan ayahnya yang sangat dia kasihi itu. Kemudian kalau Céline itu melukiskan Teresia itu sebagai anak yang lincah, penuh gairah dan terlalu berani dan luar biasa ramahnya. Ya, namun selain dari kelebihan Teresia Lisieux ini, dia juga punya kelemahan, saudara-saudara yang terkasih. Ya, santa-santa itu sama seperti manusia, seperti kita, memiliki kelemahan juga. Ya, jadi selain kelebihan Teresia Lisieux juga ada kelemahan yang mendasar di dalam dirinya. Ya, jadi sejak kecil itu Teresia Lisieux itu punya sikap yang sangat keras kepala. Ya, tidak mudah tunduk pada orang lain. Teresia sendiri mengakui dalam dirinya ya. Di dalam autobiografinya itu dia mempunyai 2 kelemahan lain yang sangat menonjol di dalam hidupnya, di dalam dirinya yang tidak disebut oleh mamanya ya di dalam suratnya, yaitu apa? Sikap sombong dan nafsu besar untuk dihargai. Ini kelemahan terbesar bagi Teresia, yaitu diakui sendiri ya di dalam buku autobiografinya. Ya, sikap sombong dan nafsu besar untuk dihargai. Nah, jadi cinta diri yang besar ini digambarkannya dengan sikapnya yang tidak mau
merendahkan dirinya sendiri, mencium lantai ya untuk mendapatkan uang 5 sen yang ditawarkan oleh mamanya. Nah, itu peristiwa masa kecil ya, tetapi itu juga mengikuti kepribadiannya sampai dia dewasa begitu ya. Jadi kelemahan Trisia itu masa kecilnya adalah sangat berpusat pada diri sendiri, egois ya. Jadi segala kehendaknya itu harus diikuti. Jika tidak segera diikuti, kalau tidak segera diikuti ya, dia akan menangis teresak-esak ya, berguling-guling di lantai bagaikan orang yang hilang harapan, orang yang putus harapan begitu. Jadi kelemahan ini dalam diri Trisia Lisiu ini dia perjuangkan juga di dalam kehidupannya ya. Jadi perjuangannya juga untuk mengalahkan dirinya sendiri ya, untuk berjuang memerangi dirinya sendiri yang punya keegoisan yang sangat tinggi ya. Ya, itu egoisan, keinginan yang tidak teratur itu, memerangi diri sendiri yang memiliki kehendak yang sangat kuat begitu ya. Sehingga akhirnya akan lahirlah ajarannya tentang jalan kecil itu, sebuah jalan kepercayaan dan pasrah, jalan kerendahan hati ya, yang dijiwai oleh cinta kasih. Jadi Tuhan telah memurnikan Trisia Lisiu ya, dari cinta dirinya ini, dari cinta diri yang tidak teratur, dari egoisme yang menghambat persatuannya dengan Allah ya, yang adalah kasih. Nah, jadi dari situlah mari kita lihat ajaran dan pengalamannya Trisia Lisiu ini. Semoga memberikan inspirasi kepada kita saudara-saudara sekalian untuk tidak takut untuk berusaha menjadi kudus meskipun banyak kelemahan di dalam diri kita sebagai manusia. Nah, baik, mari kita lihat apa dasar dari kepasrahan Santa Trisia dari Lisiu ya. Jadi istilah kepasrahan ini adalah dari kata pasrah ya. Dalam Kamus Besar Indonesia, kata pasrah ini artinya apa? Yaitu menyerah sepenuhnya. Pasrah itu menyerah sepenuhnya. Kalau dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai ini self surrender atau penyerahan diri ya. Jadi jangan pikir bahwa pasrah itu adalah sebuah keadaan yang membuat kita bersifat pasif ya, yang tidak berusaha apa-apa. Bukan begitu maksudnya. Tetapi maksud ini adalah berkaitan dengan penyerahan diri yang total kepada Allah ya. Ya, dalam dunia modern kata pasrah ini identik dengan pengertian gagal atau kalah ya. Maka orang menjadi takut ya untuk kata pasrah ini. Kenapa? Karena orang takut menjadi orang yang kalah ya. Namun pengertian zaman modern dan sekular dari kata pasrah itu sebenarnya berlawanan dengan arti kata pasrah dalam Kristiani. Pengertian kepasrahan dalam Kristiani itu diekspresikan sebagai sebuah daya ya, sebuah daya yang memberikan kekuatan bagi orang-orang Kristen untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bahkan mungkin akan kemungkinan akan kemartiran. Jadi pada Santa Trisia kepasrahan itu berarti penyerahan penuh kepercayaan kepada belas kasih dan kerahiman Allah ya. Jadi sebuah pengertian dari Trisia Lisiu sendiri ya, di kepasrahan itu adalah sebuah penyerahan penuh kepercayaan ya kepada belas kasih dan kerahiman Allah ya, yang dia tahu mengasihi dan mencintainya ya. Dalam autobiografinya banyak kata-kata yang menggambarkan sikap penuh penyerahan kepada kerahiman Allah Bapa. Jadi Tuhan memberikan karunia khusus kepada Santa Trisia untuk mengungkapkan kepercayaan terhadap cinta kasih Allah yang tiada batasnya itu dengan kata-kata yang diilhami ya, yang dapat digolongkan pada bagian terindah dari literatur Kristen tentang kebajikan yang disebut kebajikan pengharapan ya. Jadi pada halaman-halaman yang ditulisnya terungkaplah motivasi termurni dari kebajikan pengharapan. Hal ini jelas dalam kehidupannya. Trisia tidak pernah bersandar pada jasa-jasanya, tidak juga pada kesetiaannya, melainkan semata-mata hanya kepada kemahakuasaan dan cinta kasih Allah yang Maha Rahim. Ya, jadi Trisia Lisiu benar-benar berpasrah ataupun menyerahkan seutuh-utuhnya. Segala usahanya juga dia pasrahkan kepada Allah, dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Jadi dasar kepasrahan Trisia itu
kepada Allah adalah kepercayaan dan cintanya yang tidak tergoyahkan kepada kerahiman Allah. Ya, ini dasarnya. Karena percaya pada cinta Allah Bapa yang tidak terbatas, maka Teresia tidak takut menyerahkan dirinya seutuhnya kepada kehendak Allah, tidak takut untuk pasrah. Dia tidak takut melemparkan diri ke dalam pelukan Bapa yang Maha Rahim, ya. Sekalipun mungkin dia jatuh dalam dosa berat sekalipun, ya. Maka dia mengatakan sekalipun dia berbuat segala kejahatan di dunia, dia akan tetap percaya pada kerahiman Allah Bapa, ya, karena dia tahu Bapa itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Inilah gambaran kasih dan kerahiman Bapa yang kita alami di dalam sakramen tobat, dalam sakramen pengakuan dosa, ya. Kalau kita lihat di dalam kata-kata Teresia Lisieux sendiri yang saya lihat tuliskan di dalam slide ini, dia mengatakan begini, seandainya saya melakukan segala kejahatan yang ada di dunia ini, saya akan naik kepada Allah melalui kepercayaan dan cinta kasih. Oh, saya merasa jika sekalipun saya melakukan segala kejahatan yang bisa dilakukan manusia, saya tidak akan kehilangan kepercayaan saya. Dengan hati yang remuk redam, saya akan melemparkan diri ke dalam pelukan Bapa. Saya tahu bahwa ia mencintai anak yang hilang itu. Saya mendengar kata-katanya yang diucapkan kepada Santa Maria Magdalena, pada wanita yang berzina dan pada wanita Samaria itu. Tidak ada seorang pun yang bisa menakut-nakuti saya, sebab saya tahu apa yang harus kupercayai sehubungan dengan kata-kata kerahimannya. Saya tahu bahwa dosa yang banyak itu dalam sekejap akan lenyap seperti setitik air yang dilemparkan pada lautan api yang menyala-nyala. Demikian juga dosa-dosaku yang banyak itu dalam sekejap saja akan hilang bila dilemparkan dalam lautan kerahiman Allah. Dan inilah dasar kepercayaan Teresia pada Allah Bapa, sehingga dia bisa berpasrah sepenuhnya kepada Allah dalam segala hal, ya. Nah, di mana letak pasrah pada Santa Teresia? Ya, di dalam kebajikan teologal. Nah, itu lebih terdapat pada garis pengharapan, ya, namun di bawah dorongan cinta kasih, ya. Di dalam kebajikan teologal, kepasrahan Teresia ini ada pada garis pengharapan, ya, namun di bawah dorongan cinta kasih, ya. Jadi dia kepasrahan ini ataupun sikap pasrah Teresia ini tidak berjalan sendiri ataupun dari garis pengharapan itu, ya, bekerja sama dari 3 kebajikan iman, kebajikan teologal itu dari iman, harapan, dan kasih, ya. Kalau bagi Teresia itu berada di dalam garis pengharapan yang di bawah dorongan cinta kasih, ya. Ya, banyak pendapat dari para pengarang rohani, ya, tentang keutamaan kepasrahan ini. Tetapi mari kita hanya fokuskan pada ajaran Santa Teresia Lisieux, ya, supaya kita tidak buang waktu. Anda bisa baca dari handout yang saya kirimkan kalau mau baca yang pendapat yang lain itu seperti dari pengarang-pengarang rohani yang lain, ya. Kalau dalam Santa Teresia Lisieux, pasrah itu lebih terdapat pada garis pengharapan, ya, pada garis pengharapan di bawah dorongan cinta kasih. Nah, ini penting untuk kita pahami. Jadi kebajikan pengharapan itu tidak bekerja sendiri, tetapi adalah sebuah gabungan dari kebajikan-kebajikan teologal yang lainnya. Tidak bekerja sendiri, ya, tapi saling melengkapi, begitu, ya. Nah, sehingga pada pasrah pada Teresia itu dia berakar pada iman akan Allah Bapa yang Maha Rahim, ya, yang dia tahu mencintai dirinya, yang memeliharanya, yang mengatur hidup segala sesuatu demi kebaikan anak-anaknya, ya. Inilah keyakinan Santa Teresia, ya, sehingga dia bisa menyerahkan seluruh hidupnya dalam penyelenggaraan Tuhan tanpa ragu, ya. Namun untuk pasrah total pada kehendak Allah itu bukanlah terjadi dalam sehari 2 hari, ya, tetapi melalui sebuah proses yang panjang, dalam proses latihan terus-menerus, ya, untuk bekerja sama dengan rahmat ilahi itu untuk mau menolong kita semakin berkembang di dalam kepasrahan, ya. Nah, ajarannya tentang kepasrahan ini didasarkan kepada kepercayaan yang penuh pada kasih Allah Bapa. Tetapi secara formal, ya, pasrah itu merupakan faal tertinggi dari kebajikan pengharapan yang menemukan mahkotanya dalam cinta kasih. Jadi pada Santa Teresia Lisieux, hidup kepasrahan ini merupakan sintesis dari hidup teologalnya dan
merupakan poros dari spiritualitasnya. Lalu apa fungsi dari kebajikan pengharapan ini? Dan mengapa kita membutuhkannya ya di dalam perjalanan kita untuk menuju kepada tanah air surgawi ini, tanah air terjanji ya. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik ya, dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1817 ini dikatakan, harapan adalah kebajikan ilahi yang olehnya kita rindukan kerajaan surga dan kehidupan abadi sebagai kebahagiaan kita. Dengan berharap kepada janji-janji Kristus dan tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi bantuan rahmat Roh Kudus ya. Jadi kebajikan ini adalah kebajikan kita sebagai peziarah ya. Kebajikan kita sebagai peziarah. Artinya kita yang masih hidup di dunia ini yang melipat gandakan dorongan untuk mencapai kekudusan ya, dengan memberikan kepastian setiap saat akan bantuan ilahi ya, memberikan kepastian setiap saat akan bantuan ilahi. Jadi pengharapan ilahi ini membantu kita untuk tidak putus asa dalam perjuangan menuju tanah air surgawi untuk bersatu dengan Allah. Ya, karunia ini sudah diberikan kepada kita saat kita dibaptis sebetulnya, ya. Kemudian dibantu lagi dengan 7 karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita semakin berkembang di dalam iman, harapan dan kasih itu, yaitu persatuan dengan Allah, ya. Tetapi cepat atau lambatnya kita menjadi kudus itu tergantung dari kita sendiri, apakah kita bekerja sama dengan rahmat Tuhan atau tidak, begitu. Oke, jadi kita lanjut ya. Apa jalan kekudusan Santa Teresia dari Lisieux? Ya, kalau kita berbicara tentang kepasrahan, kebajikan kepasrahan yang dihayati oleh Santa Teresia Lisieux itu tidak lepas dari jalan kekudusannya sendiri, jalan kekudusan dia, ya, yaitu jalan cinta kasih, ya, yaitu ya dia katakan sebagai sebuah jalan kecil, jalan cinta kasih, jalan kepercayaan dan pasrah. Saudara-saudara yang terkasih, cita-cita Santa Teresia adalah kerinduan untuk menjadi suci. Untuk mencapai tujuan itu, dia berharap pada Kristus. Ya, dia tidak pernah ragu-ragu sedikit pun bahwa dia akan sampai pada kesucian, meskipun dia sadar bahwa dia banyak kelemahan. Nah, ini adalah rahmat Tuhan sebetulnya, ya. Nah, seluruh hidupnya itu dikuasai oleh tujuan akhir, yaitu perkara-perkara abadi dan memperoleh kesucian, ya, tanpa membiarkan dirinya dihalangi oleh rintangan apapun juga, ya. Dengan bersandar kepada Allah, dia tidak pernah mundur, ya, tetapi sambil tersenyum, ya, dalam menghadapi banyak tantangan. Dia menerima segala pencobaan yang bertubi-tubi, hambatan dalam panggilan dan juga hidup religiusnya, ya, khususnya pencobaan batin terbesar yang dialami pada akhir hidupnya untuk memurnikan iman dan pengharapannya. Ya, tetapi bagi Teresia ini juga sebagai penderitaan yang bersifat redentif, ya, yang memiliki nilai penebusan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ya, jadi Santa Teresia itu sadar akan kelemahannya, tetapi itu tidak menghalanginya untuk mencapai kesempurnaan hidup Kristianinya. Dia tidak putus asa karenanya, ya. Nah, hal ini terlihat dalam surat Teresia kepada mudernya. Dia sadar akan kelemahannya. Dia mencari cara bagaimana dia mencapai kesempurnaan cinta kasih dengan Allah itu. Dan dia menemukan lift, ya, dia menemukan lift yang mengangkatnya ke surga, yaitu tangan Yesus sendiri. Dia katakan begini, saya mau menemukan satu cara untuk menuju ke surga melalui sebuah jalan yang kecil, langsung dan sangat pendek. Sebuah jalan yang baru sama sekali. Saya mau menemukan sebuah lift yang akan mengangkat saya menuju Yesus. Sebab saya terlalu kecil untuk menaiki tangga kesempurnaan. Lift yang akan mengangkat saya ke surga adalah tangan-Mu, oh Yesus. Untuk itu saya tidak perlu menjadi besar. Sebaliknya saya harus tetap kecil. Saya harus semakin kecil. Nah, inilah gambaran kerendahan hati Santa Teresia dari Lisieux, ya, kerendahan hatinya, ya. Dia bersandar sepenuhnya kepada rahmat Allah, ya. Bagaimana Santa Teresia menemukan inspirasi ini? Inspirasi tentang lift ini. Itu sebetulnya dia melihat, ya, dia melihat mengamati kehidupan dalam realitas, ya. Dia melihat begitu banyak orang yang
harus jalan kaki lewat tangga untuk naik ke rumahnya yang bertingkat-tingkat sampai ke atas. Dan dia melihat pula betapa mudahnya orang-orang kaya itu memasang lift gitu, sehingga bisa sampai ke atas dan dalam waktu yang singkat. Jadi tidak perlu jalan kaki, tetapi langsung naik ke atas ya, dengan menggunakan lift. Jadi dia berpikir, apakah ada jalan juga menuju ke surga? Apakah ada liftnya begitu? Jadi tidak perlu naik tangga begitu, tapi langsung naik lift begitu. Nah, ternyata dia menemukan lift yang akan membawanya ke surga, yaitu ke tempat Allah, yaitu tidak lain adalah tangan Yesus sendiri, Sang Juru Selamat kita. Ya, jadi dalam keyakinan Teresia untuk sampai kepada kesucian, orang tidak perlu susah payah menggunakan kekuatan sendiri mendaki tangga kesempurnaan yang curam itu, tapi cukuplah membiarkan diri digendong oleh Allah dan menyerahkan dirinya kepada Allah seperti seorang anak ya. Tapi tidak berarti Santa Teresia Lisieux itu diam-diam, pasif begitu, tidak bekerja, tidak aktif di dalam mengerjakan keselamatannya, tidak. Dia banyak berjuang ya, dan tapi dia tidak pernah putus asa. Tapi dia selalu kembali kepada Allah memohon rahmat Tuhan kalau dia jatuh ya. Nah, jadi inilah kabar baiknya bagi kita saudara-saudara yang terkasih. Jaminannya sudah Teresia Lisieux berikan, yaitu bahwa meskipun kita banyak kelemahan sebagai manusia, tetapi kita masih ada harapan untuk bisa mencapai kekudusan ya, jika kita bersandar dan berharap kepada Kristus. Jadi siapapun kita, siapapun Anda ya, kita bisa mencapai kekudusan itu kalau kita bekerja sama dengan rahmat Allah, yaitu Roh Kudus sendiri yang sudah diberikan kepada kita ya. Jadi kunci yang sudah kata Teresia Lisieux berikan kepada kita, yang mau tawarkan kepada kita itu adalah untuk mencapai kesempurnaan cinta kasih itu adalah lewat jalan kecilnya, jalan cinta kasih, jalan kepercayaan dan pasrah, jalan kerendahan hati yang dijiwai oleh cinta kasih ya. Dia menjiwai semuanya itu adalah cinta kasih ya. Jadi cinta kasih itu adalah dasar seluruh spiritualitas Santa Teresia dari Lisieux ya. Semua itu dasarnya adalah cinta kasih. Jadi Teresia itu sebetulnya tidak menolak ya ajaran para kudus tentang kesucian yang ditempuh melalui askesis ya, yaitu latihan rohani yang keras seperti mati raga ya dan sebagainya. Tapi justru ia mau menempuh satu jalan rohani yang sederhana, yang mampu dijangkau oleh setiap jiwa, yang mampu dicapai oleh siapapun, termasuk kita semua, yang kecil, yang tua, yang miskin, yang kaya, semuanya, yang terpelajar, yang tidak terpelajar, semuanya bisa menempuh jalan ini, bisa mengikuti jalan ini, ya, yaitu jalan cinta kasih, jalan yang ditempuh oleh Santa Teresia dari Lisieux, ya, yang menempuh suatu jalan kecil dan sederhana, ya, namun dijiwai oleh cinta yang besar. Inilah jalan kanak-kanak rohaninya Santa Teresia Lisieux, jalan cinta kasih yang dilaksanakan dalam semangat kerendahan hati. Teresia mau membuka kesadaran kita akan primat cinta kasih, bahwa cinta kasih adalah yang paling utama dalam kehidupan kita. Cinta kasih adalah jalan singkat dan cepat untuk naik kepada Allah. Inilah makna terdalam dari ajaran kitab suci sebetulnya ya. Jadi sesudah masuk dalam biara Karmel, Teresia Lisieux itu mempelajari hal ini lebih dalam lagi dari Santo Yohanes dari Salib ya. Bahwa Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa kalau kita mau mempercepat perjumpaan kita dengan Allah di dunia ini atau di dunia yang akan datang, kita harus melipat gandakan tindakan cinta kasih kita. Dan bahwa perbuatan cinta kasih yang terkecil sekalipun lebih berguna daripada seluruh pekerjaan. Maka Santa Teresia dari Lisieux memungut sebatang jarum saja di lantai yang jatuh di lantai, kalau dilakukan itu dalam motivasi cinta kasih demi cinta kepada Allah, itu mengandung nilai keabadian, mengandung nilai yang bersifat redemptif, yang memberi penebusan bagi jiwa-jiwa ya. Jadi menurut Teresia ketika dia bercerita kepada Selin, ya pembimbingnya sendiri itu tidak lain adalah Yesus sendiri. Yesus telah mengajarkannya untuk melakukan segala sesuatu demi cinta. Ya, itu terbukti cukup ya di dalam kita melihat dia melihat dari kitab suci juga
bagaimana teladan Tuhan Yesus melakukan segala-galanya demi cinta. Nah, ini cukup untuk membuat Teresia Lisieux menerapkannya dalam praktik sehari-hari dengan penuh semangat cinta kasih, ya. Dan akhirnya dia semakin rindu untuk mencintai Yesus sehabis-habisnya dalam kehidupannya. Jadi gagasan untuk mencintai Yesus sehabis-habisnya terlihat dalam tindakannya mempersembahkan dirinya sebagai kurban bakaran, ya. Kurban bakaran bagi cinta yang Maha Rahim. Ya, pada 9 Juni 1895, Santa Teresia Lisieux mempersembahkan dirinya secara khusus sebagai kurban bakaran demi cinta kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus itu berkenan ya dengan persembahan diri Santa Teresia Lisieux yang tulus ini. Sehingga dari saat itu dia semakin dikobarkan oleh api Roh Kudus ya untuk semakin mengasihi Allah dengan semangat pengorbanan yang semakin besar. Jadi ini terlihat dalam kerelaannya untuk menderita demi cinta kepada Tuhan, dan dia mengungkapkan cintanya itu dengan mengasihi sesamanya dengan penuh kerendahan hati, ya. Maka dia tidak pernah berdendam dengan sesamanya yang menyakitkan hatinya di dalam biara, ya. Jadi dengan mencintai Tuhan dengan cinta Allah sendiri, artinya dengan kekuatan Roh Kudus itu sendiri, dia terbakar dengan semangat apostolik, ya. Terbakar dengan semangat apostolik. Jadi dia rindu untuk mencintai Yesus seperti apa? Seperti seorang martir begitu. Kemudian juga sebagai misionaris dan juga mencintai Yesus dalam segala-galanya gitu. Dan bahkan dia ingin menjadi seorang imam begitu. Dia ingin menjadi seorang imam. Mengapa? Karena imam itu dia punya panggilan khusus ya untuk bisa mempersembahkan penebusan bagi keselamatan dunia, keselamatan jiwa-jiwa melalui sakramen Ekaristi yang mereka persembahkan setiap hari, ya. Tetapi kenyataannya kan Teresia Lisieux perempuan tidak bisa jadi imam. Nah, maka dia mencari cara lagi bagaimana supaya dia betul-betul dapat mencintai Yesus dengan lebih dalam lagi, ya. Jadi akhirnya dia mencari cara, ya, mencari jawaban itu. Dan dia menemukannya di mana? Di dalam kitab suci. Ya, kitab suci menyatakan kepadanya bahwa gereja itu memiliki hati, memiliki jantung, yaitu apa? Cinta. Gereja itu memiliki cinta. Nah, dia menemukan jawabannya di sana. Jadi dia menemukan panggilannya dalam gereja, yaitu apa? Menjadi cinta di dalam jantung gereja. Jadi Teresia Lisieux itu dia ingin menjadi cinta di dalam jantung gereja, ya. Dengan menjadi cinta, dia menjadikan dirinya segala-galanya, ya. Dia bisa menjadi segalanya karena cinta adalah segala-galanya. Cinta adalah abadi, ya. Jadi dia menemukan panggilannya dalam jantung gereja. Dia ingin menjadi cinta di dalam jantung gereja, ya. Jadi sejak saat itu Teresia hanya mempunyai satu cita-cita. Yaitu apa? Yaitu mencintai dan membuat orang lain mencintai Tuhan yang adalah cinta. Jadi untuk tujuan inilah ia bahkan berjanji, ya, Teresia Lisieux berjanji untuk terus mengajarnya sampai akhir, ya, sampai akhir dunia, dan dia janji juga akan kembali ke dunia sesudah kematiannya untuk memenuhinya. Ia juga memohon kepada Yesus untuk memberikan pasukan jiwa-jiwa kecil yang akan bekerja sama dengan dirinya. Jadi kita semua saudara-saudara yang terkasih adalah pasukan jiwa-jiwa kecil itu. Jika kita menanggapi panggilan dari ajaran Teresia Lisieux ini untuk mau menjadi cinta dalam jantung gereja, ya. Jadi dengan demikian jelas sekali bahwa cita-cita dasar Teresia dan puncak dari pesannya dapat dirangkum dalam satu kata, yaitu cinta, ya. Itulah sebabnya menjelang ajalnya Teresia, ketika Suster Genevieve meminta ucapan perpisahan, dia menjawabnya, pada akhirnya hanya cinta saja yang berarti. Itu luar biasa sekali. Ya, oleh itu saudara dan saudari yang terkasih, kita dapat berbicara tentang kerendahan hati, kepercayaan dan kepasrahan dari jalan kecil Santa Teresia Lisieux ini. Akan tetapi yang menjadi motivasi dasar dari semuanya itu adalah cinta kasih. Jadi cinta kasih adalah dasar dari seluruh spiritualitas jalan kecil Santa Teresia. Ini terlihat dalam kata-katanya sendiri, ya.
cinta kasih memberikan kunci bagi panggilanku. Nah, itulah Santa Teresa Lisieux, ya. Nah, apa maksud Teresa mengatakan bahwa panggilanku adalah cinta kasih? Bagaimana Santa Teresa menunjukkan cintanya? Karena cinta harus dibuktikan dengan perbuatan. Nah, ini yang kita perlu lihat. Dia mengatakan dalam tulisannya, ya, dia mengatakan begini, si kecil akan menabur bunga-bunga cinta. Si kecil ini maksudnya adalah dirinya sendiri, ya. Si kecil akan menabur bunga-bunga cinta untuk menyebarkan keharuman bagi takhta sang raja, dan dengan suaranya yang merdu menyanyikan lagu cinta. Kemudian dia nyambung lagi, ya kekasihku, begitulah hidupku akan mencari sampai habis. Saya tidak mempunyai sarana lain dalam menunjukkan cintaku selain menaburkan bunga-bunga. Ya, menaburkan bunga-bunga, sungguh romantis, ya. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih? Teresa Lisieux itu dia mengatakan bahwa tugasnya itu hanya mencintai. Pekerjaan yang dia lakukan hanya menabur bunga-bunga, ya, menabur bunga-bunga mawar gitu kan. Nah, artinya bahwa tidak ada satu korban pun, tidak ada satu pandangan pun, tidak ada satu kata pun, kenikmatan dalam hal-hal yang kecil akan dia lalaikan untuk dilakukan demi cinta. Ya, dia mau menderita demi cinta, malah menikmati juga demi cinta. Ya, bahkan dia akan menyanyi juga kalau bunga-bunga itu harus dia petik di tengah duri. Artinya di tengah-tengah penderitaan juga dia akan tetap bergembira, bersukacita, tersenyum begitu. Ya, Teresa juga mengatakan bahwa nyanyiannya akan semakin merdu, ya, semakin merdu mengalun bila duri-durinya semakin panjang dan tajam. Jadi semakin menderita demi cinta kepada yang dia cintai, dia akan semakin bersukacita begitu. Ya, dia menikmati karena dia mencintai, dia rela menderita karena dia mencintai Tuhan Yesus, ya. Nah, kata-kata ini nampaknya sangat romantis kan, saudara-saudara yang terkasih. Tugasnya hanya menabur bunga-bunga cinta. Tapi apa sebenarnya maksud dari ungkapan Teresa dengan menabur bunga-bunga cinta? Ya, bunga-bunganya itulah cintanya. Mengumpulkan banyak korban-korban kecil setiap hari demi cinta kepada Allah dan diungkapkan dengan mengasihi sesama. Ya, jadi Teresa Lisieux percaya, ya, bahwa Tuhan Yesus juga ada di dalam hati setiap manusia, di dalam hati sesamanya. Ya, jadi dia mengasihi sesamanya, mengasihi mereka demi cinta kepada Allah, ya. Jadi waktu meskipun disakiti, difitnah, direndahkan, dia tidak membalas, ya, tidak membalas, melainkan tetap mengampuni, bersabar terhadap sesamanya. Tapi dia tidak membalas dendam, ya. Dia memberikan pelayanan senyuman yang termanis kepada orang yang tidak suka kepadanya dalam biara. Dia menolong juga suster-suster yang paling sulit, ya. Jadi Teresa Lisieux itu dia selalu memberikan senyuman kepada orang yang menyakiti hatinya, ya. Jadi menikmati demi cinta artinya apa? Dia rela menderita demi cinta, tidak mengeluh, ya, tidak mengeluh, tidak memberontak, melainkan menerima dengan pasrah, dengan sukacita dalam kesatuan kehendak dengan Allah. Kerelaan itu mengalir dari cintanya yang tulus murni, ya, kepada Tuhan, dan diungkapkan dengan mengasihi sesamanya yang tinggal di dalam hati setiap orang. Karena cinta itulah yang mengalahkan kesakitan yang dideritanya. Inilah cinta agape, ya, cinta yang sejati, cinta yang berasal dari Allah sendiri, cinta ilahi yang menguasai hatinya, ya, seperti Yesus sendiri yang rela menanggung penderitaan demi cinta kepada kehendak Bapa, bahkan rela dan taat sampai mati di atas kayu salib demi cinta, ya. Jadi untuk apa semua persembahan bunga-bunga persembahan yang dimaksudkan oleh Santa Teresa itu? Nah, Santa Teresa berkata, semua bunga-bunga itu, bunga-bunga cinta yang dipetiknya itu, kurban-kurban kecil yang ia persembahkan itu merupakan
senyuman, kegembiraan kepada penghuni gereja surgawi, ya, bagi penghuni gereja jaya, bagi gereja yang berjuang, dan juga bagi gereja yang menderita, yaitu jiwa-jiwa di api penyucian. Semuanya itu dia persembahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa, maksudnya di sini, ya. Jadi kata-kata Teresia ini menunjukkan bahwa di hadapan Allah, nilai suatu tindakan bukan berdasarkan besar kecilnya tindakan itu, melainkan cinta yang menjiwainya, ya. Jadi semakin besar cinta kasih yang menjiwai suatu perbuatan, semakin tinggi nilainya di hadapan Allah, ya. Jadi orang boleh saja melakukan perbuatan besar, suatu karya yang mengandung mengundang kekaguman, ya. Akan tetapi kalau hal itu tidak dijiwai oleh cinta kasih, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena itu bisa juga membawa kita untuk memegah-megahkan diri, begitu, ya. Nah, ada contoh latihan cinta kasih yang amat kecil yang dipraktekkan oleh Teresia Lisieux dalam kisahnya, ya. Dia berkata, dia menceritakan bahwa pada suatu kesempatan, ya, dia mencuci pakaian, ya. Dia berdiri di samping suster yang setiap kali suster itu berdiri, ya, setiap kali suster itu mengangkat sapu tangan, ya, yang dia cuci itu, dia memercikkan air yang kotor ke muka Santa Teresia, ya. Jadi keinginannya Teresia yang pertama itu dia mundur, ya, melarikan diri dari tempat itu, ya, mundur, ya, supaya mukanya tidak terkena air kotor itu, ya. Tetapi kemudian sesaat ada dorongan dari Roh Kudus pasti, ya. Jadi dia insaf akan niatnya untuk mundur itu. Lalu dia berkata di dalam hatinya, ya bodohlah perbuatan saya itu kalau saya membiarkan harta karun ini menghilang. Maka Teresia berusaha, ya, agar tidak seorang pun mengetahui perjuangan batinnya, ya. Dia tidak mau orang lain mengetahui perjuangan batinnya itu. Jadi sedapat mungkin dia berusaha bertahan di percikan air kotor itu sebanyak mungkin, sehingga akhirnya malah senang dengan percikan-percikan air itu, ya. Lalu pada kesempatan-kesempatan berikutnya Teresia Lisieux senantiasa mengambil tempat yang sama itu, di mana dia boleh mengumpulkan pahala sebanyak mungkin, ya. Jadi itu adalah hal-hal kecil yang dia praktikkan di dalam kehidupannya sehari-hari melalui penyangkalan dirinya juga, ya. Nah, kita lihat Teresia Lisieux itu menggunakan gambaran dirinya sebagai bola kecil milik kanak-kanak Yesus. Itu adalah gambaran penyerahan dirinya, ya, sebagai kerinduan terdalam dari Santa Teresia dari Lisieux, ya. Sehingga dia selalu taat dan setia melakukan kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri, ya. Jadi gambaran kepasrahan Teresia itu terlihat dalam gambaran dirinya sebagai bola kecil, mainan kanak-kanak Yesus, ya, untuk menyenangkan hati Yesus. Jadi semua yang ia inginkan adalah untuk menyenangkan hati Yesus demi cintanya, ya. Oleh karena itu dia tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah mengeluh. Bahkan dia, jika ia menderita dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, ya, dia juga dalam komunitasnya dia tetap tersenyum, ya, memancarkan wajah ceria kepada semua orang yang ada di sekitarnya, ya. Nah, kita lihat perjuangan terbesar Santa Teresia waktu biara Karmel, ya. Ya, itu adalah langkah awal menuju kepasrahan yang sempurna bagi Teresia. Ya. Setelah segala usahanya gagal, ya, untuk persetujuan masuk biara Karmel pada usia 15 tahun, dia tidak putus asa. Teresia itu tidak putus asa. Dia mencari cara untuk mencapai cita-citanya untuk masuk biara Karmel, ya. Jadi dalam kesempatan untuk audiensi dengan Paus di Vatikan di Roma, Teresia menghadap Bapa Suci untuk memohon restu dari Paus, ya. Nah, disinilah daya dari kepasrahan kepada kehendak Allah dialami oleh Santa Teresia ketika ia sangat kecewa dan sedih, ya, karena permintaannya untuk masuk biara itu Karmel pada usia 15 tahun itu tidak disetujui oleh Bapa Suci. Namun begitu dia, yang istimewanya adalah Teresia Lisieux tidak putus asa, ya. Dia tetap berdoa dan berharap pada kasih Allah. Dia pasrah pada kehendak Allah dan tetap percaya bahwa Allah mempunyai
waktu yang tepat untuk mengabulkan doanya. Jadi dia terhibur dengan kata-kata Paus ini. Paus, dia mengatakan begini, engkau akan masuk biara Karmel bila itu kehendak Allah. Engkau akan masuk biara Karmel kalau itu kehendak Allah. Jadi dia mengimani ya, dia mengimani apa yang diucapkan oleh Bapak Paus, bahwa kalau itu kehendak Allah, maka dia akan masuk biara Karmel. Jadi dia mengimani itu dan dia menantikan kehendak Allah dengan penuh kesabaran ya, dengan penuh pengharapan. Jadi akhirnya kan dia masuk akhirnya dalam biara Karmel ya. Nah, kita lihat juga penderitaan-penderitaan Santa Teresa Lisieux ketika masuk biara Karmel ya. Ini juga melatihnya untuk pasrah pada kehendak Allah ya. Nah, Santa Teresa berusaha menunjukkan kepasrahannya seperti seorang anak kepada kasih Bapa, pada kasih Allah Bapa, dan karenanya dia selalu bergantung kepada kehendak Allah dan bahkan dalam perjuangan-perjuangan hidupnya ya. Misalnya dalam kematian ibu kandung Santa Teresa, kemudian juga ketika masuknya Pauline masuknya Pauline dan juga Mary ke dalam biara Karmel ya. Jadi yang ketiga adalah penyakitnya yang misterius itu juga. Kemudian sikap sensitif Teresa ya. Nah, Teresa itu sudah berjumpa dengan penderitaan sejak awal kehidupannya ya. Seperti yang dikatakannya, salib telah mengikutinya sejak balita, tapi Yesus telah mengajarku untuk mencintainya dengan penuh gairah. Ya, namun demikian seperti yang telah kita ketahui, hanya sesudah beberapa waktu kemudian ia baru sungguh-sungguh dapat mencintai dengan semangat yang sejati. Ya, setelah dia masuk biara Karmel, ya Tuhan membuatnya mengerti mengapa ia mengirimkan penderitaan-penderitaan sejak awal hidupnya. Dalam kesaksiannya yang ditulis pada tahun 1895, dia berkata, karena aku akan segera bertunangan dengan Yesus, maka aku perlu menderita sejak masa kanak-kanakku. Ya. Jadi hal-hal yang menyakitkan itu juga menyiapkan pernikahan rohani bagi Santa Teresa. Jadi penderitaan itu ibarat latihan ya untuk persatuan cinta kasih ilahi dan merupakan pengenalan akan pemurnian pasif dalam hidup Santa Teresa. Nah, kita lihat apa penderitaan Santa Teresa ketika ibu kandungnya meninggal ya. Jadi penderitaan pertama yang pedih itu terjadi ketika Teresa harus kehilangan ibunya yang meninggal pada 28 Agustus 1877 ya. Walau ia hanya berumur 4 tahun, kehilangan ini meninggalkan bekas luka yang mendalam sekali di dalam hati Teresa yang membuatnya menderita bertahun-tahun kemudian ya. Kesedihan itu sangat mendalam sehingga ia berpikir bahwa ia bisa mati karenanya. Bahkan sikap Teresa yang periang juga telah berubah menjadi seorang yang perasa, yang sensitif ya, karena dia kehilangan orang yang paling dia kasihi ya. Namun Teresa Lisieux tetap mendapat penghiburan dari keluarganya karena dia anak yang dikasih, disayangi begitu, dan dia tetap bahagia bersama dengan Bapa dan keluarganya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan masuknya Pauline, kakaknya ya, ke dalam biara. Pauline itu adalah kakaknya yang menggantikan posisi ibunya sebagai yang mengajarnya waktu mamanya sudah meninggal. Ya, selama 4 tahun Pauline berperan sebagai ibu bagi Teresa. Pada 1882 dia meninggalkan rumah masuk biara Karmel. Dan ini adalah pencobaan baru dan paling menyakitkan bagi si kecil itu, Santa Teresa yang sakit juga mengalami kehilangan ini. Jadi seluruh bangunan hidupnya seolah-olah runtuh lagi, berkeping-keping begitu ya. Jadi penopang utamanya kini hanya darinya, penopangnya yang yaitu Pauline waktu itu dia pergi lagi meninggalkan Teresa masuk biara Karmel. Jadi dia mengalami penderitaan lagi ya. Nah, waktu itu dia begitu banyak menderita karena Teresa Lisieux belum mengerti makna penderitaan yang sesungguhnya untuk mempersembahkan itu sebagai kurban ya, kepada Tuhan Yesus sebagai kurban ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penyakit yang misterius dalam diri Teresa. Ya, tidak lama kemudian ia menderita penyakit yang amat berat ya. Awalnya dia merasakan sakit kepala ya.
Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Ya, tidak lama kemudian Tricia Lisyu itu dia sakit ya, mengalami penyakit yang misterius ya. Awal-awalnya itu dia hanya sakit kepala, kemudian tiba-tiba menjadi bertambah parah sehingga ketika dia mengingat ibunya. Jadi penyakit Silakan, ini sulit Suster. disembuhkan. Hanya disembuhkan ketika Santa Perawat Maria menampakkan. Ya, kita sambung sampai di perjuangan penderitaan Santa Tricia Lisyu yang keempat, yaitu sikap sensitif Santa Tricia ya. Ya. Jadi sikap sensitif Santa Tricia yang berlebihan itu juga menyiksa dia ya. Jadi Tricia menganggap ini sebagai kekanak-kanakan karena sensitifnya itu berlebihan ya, mudah menangis, cengeng begitu ya. Misalnya ketika Santa Tricia Lisyu melihat wajah kakaknya yang tidak gembira, begitu kan, tidak tersenyum, tidak berterima kasih waktu dia berhasil menyelesaikan mengemas kamar rumah kamarnya ya, dia merasa sedih begitu, kemudian dia menangis ya, itu karena ada sikap sensitif ya di dalam diri Santa Teresa. Nah itu hanya dia mengatasi itu bertahun-tahun ya, tapi tidak bisa. Tetapi itu hanya dapat diatasi oleh rahmat Tuhan sendiri, yaitu pada rahmat Natal pada tahun 1886 ya. Jadi dia dibebaskan dari sikap kekanakannya ini yang sangat menjengkelkan baginya. Nah, bagi Teresa ini adalah mujizat bagi Tuhan ya yang dikerjakan di dalam hidupnya. Apa yang dia usahakan selama 10 tahun itu dikerjakan oleh Allah dalam sesaat pada waktu malam Natal, sehingga dia berubah total begitu, menjadi pribadi yang baru ya. Jadi kemudian perjuangan Teresa waktu di Karmelnya apa? Yang pertama itu perjuangan dalam penghayatan kasih persaudaraan ya, dalam perbedaan budaya, watak, asal, usia dan sebagainya di dalam biara ya. Jadi Karmel, Teresa mengerti dengan lebih baik kedalaman harta-harta yang tersembunyi di balik wajah suci Yesus yang menderita demi cinta ya, demi keselamatan jiwa-jiwa di seluruh dunia. Jadi sepanjang kehidupan membiaranya yang hanya berumur 9 tahun, dia sangat menderita baik fisik maupun rohani. Dalam hidup rohani Santa Teresa, dia tetap setia pada penghayatan peraturan-peraturan biaranya dan seringkali secara heroik ya. Jadi penghayatan kasih persaudaraan itu di dalam biara itu kadang-kadang sulit ya, karena dalam biara karena perbedaan budaya, perbedaan otak, asal dan juga usia dan sebagainya, banyak hal ya yang seringkali menimbulkan ketegangan. Akan tetapi bagi Teresa ini merupakan kesempatan untuk berkembang dalam kasih persaudaraan yang sejati ya. Situasi dalam biara Karmel saat itu yang dipersulit oleh beberapa suster yang semangatnya suam-suam ya. Jadi kesuaman ini menimbulkan dalam hati mereka ada kecemburuan, iri hati dan sebagainya. Itu juga justru menambahkan justru membuat Teresa semakin berkembang di dalam cinta kasih. Teresa memang melihat kekurangan-kekurangan dia ada di dalam komunitasnya, tapi dia tidak pernah mengadili ya. Dia sebagai pembimbing juga, pembimbing novis juga, dia dengan tegas yang melarang dan menegur novis-novisnya untuk tidak mengadili sesamanya. Ya, dalam autobiografi dia menjelaskan bahwa ya, tinggal dengan kakak-kakaknya itu dalam satu biara itu memang sebuah perjuangan yang terus-menerus. Kenapa? Karena di dalam biara ada kakak-kakaknya juga ya. Jadi ada orang yang ada suster-suster lain juga yang menganggap bahwa dia itu anak kecil yang masuk biara ya. Jadi itu kata-kata itu menyakitkan ya, karena dia dianggap sebagai anak kecil yang masuk biara yang hanya mau ikut kakak-kakaknya, yang mau tinggal bersama dengan kakak-kakaknya di dalam biara itu. Nah, bagaimana Teresa Lisyu mau menghadapi situasi itu? Nah, dia memang mengatakan bahwa tinggal dengan kakak-kakaknya dalam satu biara itu memang sebuah sumber penderitaan yang terus-menerus ya. Tetapi dia membuat penyangkalan diri di sana ya. Jadi setiap kali dia sakit hati itu dia mempersembahkan kurban kecil, mempersembahkan mereka kepada Tuhan ya.
Kemudian juga ketika Teresa Lisiu dengan ada satu orang ya, seorang suster yang terkenal dengan karunia dalam tanda kutip untuk menjengkelkan sesamanya ya, selalu menjengkelkan. Nah, itu seringkali dihindari oleh suster-suster lain. Tapi bagi Teresa, walaupun dia berjuang, tetapi dia tetap tersenyum dengan suster tersebut ya. Jadi setiap kali dia ketemu dengan suster itu, dia tidak menyimpang ya, tidak keluar dari, tidak melarikan diri dari suster itu, tetapi dia malah tersenyum, memberikan senyuman yang paling manis kepada suster yang menjengkelkan itu. Ya, dari hatinya dia mempersembahkan kebajikan-kebajikan suster itu juga kepada Tuhan, ya. Dan dia lakukan itu demi cinta. Nah, lalu suster itu heran karena berkali-kali dia melihat Santa Teresa Lisiu tersenyum terus melihat dia. Akhirnya suster itu bertanya, Suster Teresa, apa yang menarik dalam diri saya sehingga suster selalu tersenyum kalau ketemu dengan saya? Lalu Teresa Lisiu jawab apa? Dia mengatakan, saya senang dengan suster. Tetapi suster itu tidak tahu bahwa yang dimaksudkan oleh Santa Teresa itu adalah senang dengan mencintai Yesus secara rohani yang ada di dalam hati suster tersebut ya. Jadi itulah Santa Teresa Lisiu, dia mempersembahkan senyuman yang paling manis ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita mengetahui bahwa senyuman itu adalah sebuah anugerah ya. Senyuman itu dapat kita gunakan sebagai sebuah pelayanan. Kita belajar dari Santo Santa ya. Santa Teresa dari Lisiu mengajarkan ini. Santa Teresa dari Kalkuta juga mengatakan senyuman itu adalah sebuah pelayanan. Jadi tersenyumlah setiap kali Anda merasa ada yang tidak menyenangkan ya. Itu dapat kita aplikasikan di mana saja, di biara kah, di rumah kah, di mana-mana ya. Kita bisa aplikasikan tersenyum kepada orang lain demi cinta kepada Tuhan Yesus yang ada di dalam diri orang itu. Sehingga orang itu mengalami penghiburan, mengalami dihargai, mengalami dicintai. Itu membawa rahmat pertobatan bagi orang lain karena dia rahmat pertobatan juga mungkin rahmat penyembuhan untuk sesama yang sakit, yang menderita di dalam batin. Ya, seperti yang dialami oleh Santa Teresa dari Lisiu ini. Nah, kemudian satu lagi yaitu percobaan saat mengalami suatu pencobaan yang besar ya, yaitu penyakit ayahnya yang mengakibatkan ia harus masuk rumah sakit jiwa. Ya, secara manusiawi itu akan menghancurkan kepercayaan Teresa kepada penyelenggaraan Allah. Tapi sebaliknya, hal itu merupakan suatu kesempatan bagi Teresa untuk memelihara kepercayaannya dengan dia dalam keheningan dan dalam heroisme yang besar ya. Salah seorang dari saudarinya itu mengatakan, selama masa pencobaan yang menyakitkan ini, Teresa lah yang selalu memberikan topangan kepada mereka melalui kepasrahannya yang tidak terkalahkan. Jadi Teresa mengingatkan Celine ya, bahkan pencobaan-pencobaan yang menyerang ayahnya. Dia menulis begini, Yesus yang telah mengirimkan salib terbaik bagi kita, sehingga cintanya yang amat besar dapat ditemukan. Bagaimana mungkin kita bisa mengeluh ketika dia sendiri juga dipandang sebagai seorang manusia yang dikutuk Tuhan dan dihinakan. Jadi inilah iman Santa Teresa yang begitu kuat ya, yang menguatkan juga saat menghadapi pencobaan-pencobaan besar dalam kehidupannya. Ya, bayangkan kalau selama ini dia percaya Allah itu begitu baik, tapi mengapa papanya yang dia begitu cintai itu dia malah masuk rumah sakit jiwa. Jadi itu sungguh-sungguh memukul sebetulnya ya, tetapi bagi Teresa itulah kesempatan bagi dia untuk semakin berpasrah kepada setiap kehendak Allah ya. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kekeringan dalam hidup doa yang berkepanjangan ya. Nah, 3 tahun terakhir hidupnya ia lewati dengan kekeringan rohani yang tanpa henti ya. Jadi kekeringan rohani adalah sebuah tanda malam gelap roh ya, untuk memurnikan iman dan harapannya, harapan dan kasihnya kepada Allah. Jadi karena iman yang teguh pada kasih Bapa yang baik, ya dapat melewati semua tantangan iman dan harapan tantangan ini, melewati semua pencobaan ini. Jadi dia tidak berputus asa karena dia tahu dengan sangat baik kepada siapa ia percaya. Ia adalah Allah yang begitu mengasihinya, yang dia cintai ya, terutama ketika menderita karena kekeringan yang berkepanjangan ya, yang dialaminya.
dalam doa. Namun dia tidak pernah menolak atau memberontak terhadap Allah. Dia menerimanya dengan cinta kasih dan demi cintanya kepada Allah. Inilah kemartiran Teresia ya, dan betapa jiwanya sangat menderita, lebih menderita daripada martir yang mencurahkan cucuran darah. Karena apa? Prosesnya lama ya. Kesakitan itu berlangsung begitu lama. Ya, kita dapat membayangkan bagaimana maksudnya merasa kekeringan itu, kekeringan dalam roh. Kita bisa bayangkan Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib, merasa ditinggalkan oleh Allah Bapa begitu. Nah, begitu yang dirasakan oleh Teresia. Jadi bagaimana Teresia mengatasi kekeringan rohaninya ini? Ya, dengan kata-katanya sendiri dia berkata begini. Ya, kadang-kadang bila kekeringan besar meliputi saya, sehingga tidak satu pikiran pun timbul dan mendorong kepada persatuan dengan Allah yang baik, maka dengan perlahan-lahan saya mendoakan doa Bapa kami disusul Salam Maria. Jadi doa ini mengharukan saya, sungguh menghidupkan lebih daripada bila saya 100 kali mengucapkan tanpa berpikir. Ya, jadi itu cara Teresia untuk mengatasi kekeringan rohaninya. Ya, jadi walaupun dia mengalami kekeringan rohani, dia tetap berdoa, tidak berhenti berdoa. Nah, itulah bedanya dengan orang yang belum kudus ya. Dia kalau orang mengalami kekeringan rohani malah dia langsung berhenti berdoa gitu ya, merasakan Tuhan tidak ada lalu dia berhenti berdoa. Tapi Teresia Lisieux tidak. Bila Teresia Lisieux berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah atau pada orang-orang kudus dan merasa doa-doanya tidak didengarkan, dia masih bisa mengucap syukur ya dan berkata, mereka mungkin melihat saya, sampai sejauh mana saya bisa berharap. Jadi dia punya kepercayaan kepada Allah itu sangat-sangat teguh ya. Kemudian kita lihat pengalamannya, mengalami pencobaan iman yang dahsyat ya, ketika di akhir-akhir kehidupan Santa Teresia. Ya, terutama kepercayaannya diuji pada akhir hidupnya ya. Sehingga percobaan-percobaan ini merupakan pemurnian yang dahsyat dalam pengharapan ya. Dan pencobaan itu membawa Teresia semakin serupa dengan Kristus ya. Santa Teresia sendiri dalam riwayat hidupnya melukiskan secara sederhana ya, sekaligus sangat dramatis mengenai malam gelap yang harus dialaminya. Jadi setelah bertahun-tahun mengalami iman yang tenang, pada malam Paskah segala-galanya menjadi gelap gulita. Dalam keadaan seperti itu dia mengalami godaan-godaan untuk menyangkal imannya. Ya, jadi Teresia mengatakan begini, pada saat itu aku mengalami keraguan yang sangat hebat akan segala sesuatu. Bahkan pada suatu titik di mana aku bertanya, apakah surga itu benar-benar ada? Jadi godaan ini, saudara-saudari, dia mengalami godaan dari si iblis untuk mau menyangkal imannya. Dia mau digodai untuk meragukan apakah surga itu sungguh-sungguh ada. Ya, tetapi di sinilah peran dari kebajikan pengharapan itu, karunia Tuhan menolong untuk memberikan dia kekuatan, memberikan dia rahmat setiap saat dari bantuan ilahi untuk membantunya untuk tetap percaya bahwa surga itu memang ada. Nah, bagaimana Teresia mengatasi percobaan ini? Nah, ini yang sangat menarik ya. Sebulan setelah Teresia selesai melaksanakan retreat pribadinya, yang terakhir ya, retreat komunitas yang diadakan pada 1896, selama retreat ini dia mengaku dosa kepada Romo Geoffroy Medellin yang menjadi bapak pengakuannya selama mengalami keraguan dan kegelapan iman yang sebelumnya ya. Jadi Romo ini dia menasihati Santa Teresia Lisieux ya, menasihati supaya selalu membawa salinan credo ya, yang syahadat itu, yang aku percaya itu ya, salinan credo bagi dirinya sendiri ya, dan meletakkan tangannya pada salinan itu manakala keraguan muncul dalam pikirannya. Jadi Teresia mengikuti anjuran ini dan menulis credo ini dengan darahnya sendiri ya. Jadi Teresia Lisieux itu kan kerjanya tugas di ruang jahit ya. Jadi dia menggunakan darahnya sendiri untuk menuliskan credo itu. Ya, di dalam slide ini kita bisa lihat ya. Ini adalah salinan credo yang asli. Ini saya foto sendiri dari ketika saya ada kesempatan untuk
berziarah ke Lishu ya. Jadi saya foto ini adalah salinan asli dari darah yang ditulis oleh Teresia Lishu sendiri dengan darahnya. Ketika dia mengalami keraguan iman, dia menulis kredo ini dengan darahnya sendiri. Dan itu benar-benar memberikan kekuatan kepada dia. Nah, keraguan iman yang dialami Teresia ini terjadi pada perayaan Paskah ya, pada 6 April 1896. 2 hari setelah dia mengalami batuk dan muntah darah pertama kali karena sakit TBC. Ya. Nah, bagaimana Teresia melawan godaan itu? Nah, dengan membuat faal iman, ya, membuat faal iman. Ya. Apa artinya membuat faal iman? Yaitu walaupun Teresia berada dalam kegelapan iman, tetapi dia tetap bertindak sesuai dengan iman, ya. Walaupun dia berada dalam kegelapan iman, maksudnya dia seolah-olah kehilangan iman begitu, tetapi dia tetap bertindak sesuai dengan iman, ya. Dia tidak memberontak terhadap Tuhan. Bahkan dia tetap menomorsatukan Tuhan. Semakin lagi dia tetap menomorsatukan Tuhan. Dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kekuatan si jahat, melainkan dia menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya tempat minta pertolongan, ya. Kalau kita baca dari kata-katanya sendiri ini, nanti kalian bisa baca dari bukunya sendiri ya, dari riwayat hidupnya. Tapi di sini saya simpulkan saja. Dia mengatakan bahwa ia membelakangi musuhnya, si iblis, si penggoda itu, dan cepat-cepat mencari Yesus dan membuat faal iman dengan mengatakan kepada Yesus bahwa ia bersedia menumpahkan darah sampai tetes terakhir. Artinya rela berjuang sampai akhir. Dengan demikian dia mengakui memang ada surga itu, ya. Yang menarik bagi Teresia, dia mengatakan kerelaannya menderita, ya. Rela menderita, rela menanggung kegelapan iman itu untuk dipersembahkan demi keselamatan jiwa-jiwa orang yang tidak beriman, yang ateis, ya, yang tidak mengakui adanya Tuhan, yang tidak percaya bahwa adanya surga. Jadi semua pengalaman ini Teresia Lisieux persembahkan untuk keselamatan mereka, untuk pertobatan mereka yang tidak beriman. Ya, sekurang-kurangnya Tuhan Yesus tersenyum dengan salah satu dari orang yang tidak beriman itu diselamatkan melalui pengorbanan, melalui persembahan Santa Teresia. Dia rela menanggung penderitaan itu demi keselamatan orang lain. Ya, dia ingat orang-orang yang sudah kehilangan iman. Dia berdoa untuk mereka. Nah, disinilah keunikan jalan kekudusan Teresia ini. Ya, dia pasrah. Dia menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah. Dia menderita itu pasti Tuhan mengizinkan hal itu pasti karena ada tujuannya, yaitu semakin memurnikan iman Teresia sendiri. Apakah Teresia masih mencintai Tuhan saat Tuhan Yesus terasa tidak ada? Nah, Teresia teruji di sini, ya. Jadi disinilah keunikannya. Teresia bahwa tidak ada satu penderitaan pun yang tidak dia persembahkan sebagai kurban silih dosa-dosa para pendosa yang malang, ya. Di sini kita melihat teladan Teresia yang istimewa, ya. Jadi dengan motivasi murni, semangat berkorban demi cinta kepada Allah yang diungkapkan dengan mengasihi sesama itu, dia tidak pernah putus asa dalam menanggung penderitaan. Ya, mengapa? Karena setiap penderitaan yang ditanggung dengan iman yang penuh pengharapan seperti ini memberikan nilai yang besar di hadapan Allah, ya. Makanya Teresia mengatakan bahwa tugasnya dalam gereja itu hanyalah mencintai, ya. Beginilah cara Teresia mencintai Tuhan, menaburkan bunga-bunga cinta di hadapan takhta sang rajanya dengan kurban-kurban kecil yang dialami dalam hidup sehari-hari. Ya, jadi pada akhirnya kan pasrah itu satu-satunya kompas bagi Teresia, ya. Satu-satunya. Jadi dalam mengalami kegelapan iman, Santa Teresia itu tetap berharap kepada Allah, ya. Jadi pasrah pada kehendak Allah adalah satu-satunya pedoman Teresia untuk menemukan kedamaian dalam penderitaan. Ya, Teresia mengatakan, untuk menderita dengan damai, cukuplah kita sungguh-sungguh menghendaki semua yang dikehendaki Allah. Ya, maka pada akhir hidupnya Teresia itu tetap setia meskipun dia mengalami banyak penderitaan di dalam kehidupannya.
Ya, akhirnya pada tanggal 30 September 1897, Suster Teresia menyerahkan jiwanya kepada Tuhan dalam suatu ekstase cinta kasih sambil berkata, "Allahku, aku mengasihi Engkau," lalu menyerahkan jiwanya. Dengan demikian Allah meneguhkan bahwa Teresia memang sangat berkenan kepadanya, sebagaimana dahulu putranya juga wafat dengan demikian. Ya. Nah, bagaimana supaya berani pasrah? Nah, ini pertanyaannya. Bagaimana supaya berani pasrah? Nah, Teresia pasrah ada dasarnya, yaitu imannya, cintanya kepada Tuhan. Ya, jadi dia pertama-tama pasrah karena dia punya iman. Jadi harus iman baru kita berani pasrah dan juga mencintai Tuhan, ya, mencintai Tuhan. Nah, apa secara praktis yang bisa kita lakukan setiap hari ya untuk berkembang dalam sikap kepasrahan ini? Ya, kita harus melatih diri kita setiap hari untuk selalu mencari kehendak Allah, ya. Berani bersyukur di dalam segala apapun yang keadaan kita. Apapun itu, kita selalu cari kehendak Allah di balik itu. Dan setiap kali bangun pagi, cobalah kita setiap hari bertanya pada Tuhan, "Tuhan, apa kehendak-Mu untuk kulakukan pada hari ini?" Pasti Tuhan akan menunjukkan apa kehendaknya, ya. Nah, apa buah dari pasrah ini? Buah artinya apa manfaatnya? Ya, salah satunya adalah pengudusan saat ini, ya. Salah satunya adalah pengudusan saat ini. Ya, terhindar dari kecemasan, kekhawatiran akan masa depan, ketakutan, bebas dari keputusasaan dan sebagainya. Ya, ini diayati oleh Santa Teresia. Janganlah kamu khawatir akan hari esok, sebab hari esok ada kesusahannya sendiri. Setiap hari punya kesusahannya sendiri. Itu di Matius 6 ayat 34, ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pengudusan saat ini artinya apa? Yaitu bahwa hidup kita saat ini dalam hadirat Tuhan, mempersembahkan kurban-kurban kecil yang kita temui dalam kehidupan kita setiap saat untuk keselamatan jiwa-jiwa, ya, api penyucian, untuk pertobatan orang berdosa, atau sebagai silih atas dosa-dosa kita sendiri, ya. Dengan demikian penderitaan ataupun perjuangan-perjuangan kita itu tidak sia-sia karena memiliki nilai penebusan, nilai keabadian yang membawa kita kepada kekudusan. Dengan tindakan cinta kasih seperti ini tentunya membawa kebahagiaan karena kita sadar bahwa perjuangan kita tidak sia-sia, melainkan melahirkan berkat yang berlimpah, ya. Kemudian buah yang kedua berkaitan dengan kebebasan batin, mengalami damai, mengalami sukacita, ya. Jiwa yang telah memiliki kebebasan hidup berdamai dengan Allah itu dalam satu kepercayaan yang total terhadap penyelenggaraannya, tidak lagi sibuk dengan diri sendiri, tidak sibuk memikirkan diri sendiri dan tidak mengkhawatirkan masa akan datang. Apa yang penting bagi dia adalah selalu menyatukan kehendaknya dengan kehendak Allah, menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah, ya. Jadi sebenarnya inilah kebahagiaan yang tertinggi di surga kelak, yaitu hanya ada satu kehendak, di mana kita mengamini kehendak Allah secara sempurna, ya. Nah, apa relevansinya ajaran ini untuk zaman ini, untuk kita semua? Ya, apa relevansi atau pesan untuk kita? Ya, jadi ini sangat relevan, saudara-saudara yang terkasih, sangat berguna untuk diaplikasikan, ya, dalam memerangi kecenderungan manusia zaman ini yang banyak mengalami depresi, kecemasan, ketakutan, keputusasaan yang disebabkan oleh sikap kurangnya penyerahan pada kehendak Allah. Terlalu berpusat pada diri sendiri, ya, sehingga seringkali hanya mencari kehendak sendiri, ya. Belum sudah takut, belum tanya Tuhan apa kehendak Tuhan, ya. Manusia zaman ini juga lebih berlomba-lomba untuk menjadi yang terkenal, ya, sibuk mencari popularitas, ambisi untuk dihargai dan dihormati, sangat sulit untuk tunduk, ya, sulit merendahkan diri dan sebagainya. Jadi sikap yang sangat berpusat pada diri sendiri ini membuat kita cepat marah, gelisah, cemas, khawatir dan sebagainya. Tidak tenang, tidak mengalami kedamaian di dalam hati. Maka banyak yang depresi, ya, putus asa, ya, karena berputar-putar pada diri sendiri, berjuang sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam permasalahannya. Ya, begitu banyak orang yang dilumpuhkan oleh kenangan masa yang lampau ataupun kekhawatiran masa depan, ya. Banyak orang yang diganggu oleh masa lampau, ingat akan dosa-dosanya yang masa lampau, tidak bisa mengampuni diri sendiri dan sebagainya, dan kekhawatiran akan masa depan.
ya. Kalau mungkin bagi seorang imam, suster, frater itu memang banyak perjuangannya dalam kegelisahannya, apakah saya bisa setia, perjuangan dalam mempertahankan kesetiaan dalam panggilan. Begitu juga dalam hidup rumah tangga kan, perjuangan di dalam mempertahankan kesetiaan sebagai suami, sebagai istri, ya. Juga dalam kelemahan-kelemahan pribadi, sikap egois kita semua itu, ya itu bagaimana memerangi semua ini kita sudah belajar dari Santa Teresa Lisieux, bagaimana dia mengatasi semua itu, ya. Dalam perjuangan untuk mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, ya, dengan keluarga, di kantor, di sekolah, di mana-mana, di pekerjaan. Ya, memikirkan kematian juga itu juga kadang-kadang membuat kita juga cemas gitu kan. Nah, jadi apapun status kita itu pasti kita semua pernah terbersit, ya, pernah mengalami hal-hal yang demikian itu. Jadi Santa Teresa Lisieux itu memberikan teladan bagi kita bagaimana mengatasi hal-hal kecil yang demikian agar kita juga semakin berkembang dalam iman, harapan dan kasih kepada Tuhan, dengan mampu bertahan sampai akhir dengan selalu bergantung dan berharap pada belas kasihannya, percaya pada penyelenggaraannya yang terbaik sehingga bisa terus pasrah pada setiap kehendak Allah, ya. Jadi selalu mencari kehendak Allah, itulah yang memberikan damai dan ketenangan bagi Santa Teresa Lisieux, teladan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Santa Teresa sudah memberikan teladan terbaik bagi kita. Bagaimana harus berpasrah pada kehendak Allah dalam setiap perjuangan hidupnya, sehingga kita dimampukan untuk memikul salib-salib kecil kita setiap hari dengan tenang dan damai, ya. Dengan hati yang damai kita juga bisa berdoa dengan baik, dengan tenang, ya. Mari kita belajar dari Santa Teresa, yang walaupun tidak belajar teologi, tetapi dia telah berjaya menjadi orang kudus besar dalam gereja, ya, melalui kerjasamanya dengan rahmat Allah, yaitu Roh Kudus, sehingga mampu melihat segala sesuatu dalam terang iman. Ya, dengan bahasa Teresa Lisieux sendiri mengumpulkan bunga-bunga mawar di hadapan takhta sang rajanya, atau kurban-kurban kecil demi cinta kepada Allah dan sesama. Dan inilah makna spiritualitas, yaitu pengambilan bagian kita dalam kehidupan Kristus dalam karya keselamatannya bagi umat manusia, ya. Nah, penutup saudara sedikit lagi, ya. Jadi kita lihat misi Santa Teresa, ya, penutup, ya. Nah, misi Santa Teresa untuk membuat jiwa-jiwa mencintai Tuhan yang baik seperti dia telah mencintainya, ya, dengan mengajar kita jalan kecilnya. Jadi Santa Teresa sebelum meninggal telah menyatakan bahwa ia akan melewatkan surganya dengan berbuat baik di bumi. Dia berjanji akan menghujankan mawar ke atas bumi. Dengan keyakinan yang besar dikatakannya bahwa karena di dunia dia hanya mencari kehendak Allah, maka di surga Allah akan melakukan kehendaknya. Karena itu ia akan mengajarkan jalan kecilnya dan akan menghujankan mawar ke atas bumi untuk menolong jiwa-jiwa. Jadi maksud mawar di sini adalah memohonkan rahmat berlimpah untuk jiwa-jiwa melalui doa-doanya. Yaitulah lambang cintanya kepada kita, lambang cintanya kepada jiwa-jiwa, karena mawar itu adalah lambang cinta. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Paus Benediktus ke-15 menyatakan bahwa Santa Teresa telah membawakan kepada dunia sebuah rahasia kekudusan. Kemudian Paus Pius ke-11 menyatakan bahwa ia adalah sabda Allah yang turun dari surga untuk menyatakan kepada kita jalan rohani seorang anak kecil, dan bahwa dia memberikan jejak yang pasti bagi kita jalan keselamatan. Jadi bagi gereja, Teresa telah mewujudkan suatu kekudusan besar melalui hal-hal yang biasa, telah mewujudkan sikap heroik dalam perkara-perkara yang biasa, dalam perkara kecil dengan cinta yang besar. Atau bisa juga dikatakan dia melakukan hal-hal biasa dengan cara yang luar biasa, karena segala perbuatannya dijiwai oleh cinta yang besar. Jadi kepasrahannya pada kehendak Allah juga semata-mata demi cinta dan kepercayaan yang besar pada kerahiman Allah yang telah terlebih dahulu mengasihinya. Jadi Santa Teresa Lisieux termasuk dalam kategori orang yang kudus, orang kudus yang patut dikagumi, ya, sekaligus juga bisa diteladani oleh semua orang tanpa kecuali kita semua, ya. Tentu saja hal ini bukan soal yang mudah, tapi bisa dilakukan oleh setiap orang yang sungguh mau mencobanya,
Rahmat selalu tersedia bagi orang yang mau berusaha. Dengan demikian, setiap orang dapat mencapai kekudusan, dan itulah sebabnya gereja mengangkat Teresiah menjadi pujangga gereja. Marilah kita belajar menjadi semakin kecil dan kecil di hadapan Allah yang Maha Baik, semakin rendah hati dan berani pasrah pada setiap kehendak Allah, karena Dia tahu yang terbaik bagi kita. Marilah kita mengubah tindakan kita yang biasa menjadi luar biasa dengan menjadikan cinta kasih sebagai pendorong utamanya. Janganlah kita putus asa dengan kelemahan, kekecilan dan ketidakberdayaan kita. Tetapi hendaklah semuanya itu dijadikan persembahan yang harum mewangi yang membubung ke hadapan Allah, ya, dengan menerima ketidakberdayaan kita dengan penuh cinta dan mengharapkan segalanya dari Allah Bapa yang baik. Justru itulah yang memuliakan Allah. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Santa Teresia dari Lisieux, doakanlah kami. Amin. Saya kembalikan kepada Frater Clement. Terima kasih, Suster. Jadi para saudara-saudari yang terkasih, dapat disimpulkan bahwa bagi Santa Teresia, pasrah adalah sebuah penyerahan diri yang total kepada Allah. Jalan yang ditawarkan oleh Santa Teresia adalah jalan kanak-kanak rohani, jalan cinta kasih, yang berarti melakukan segala sesuatu dengan kadar cinta yang besar. Karena cintalah yang menjadi ukuran dari segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga kita dapat dibawa kepada kekudusan. Baik saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita akan melanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Berikut saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di dalam chat room kami dan nanti akan dijawab oleh Suster Rosemary sebagai pembicara kita pada malam hari ini. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Suster. Baik. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana cara kita mengimani bahwa kerahiman Allah akan selalu ada untuk kita, seperti yang diyakini dan dipercayai oleh Santa Teresia dari Lisieux? Silakan, Suster. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, bagaimana cara kita mengimani bahwa kerahiman Allah selalu ada? Ya, jadi pertama-tama iman itu kan sebagai anugerah, ya, anugerah pemberian Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengimani? Itu perlu latihan juga. Kita perlu latihan untuk percaya bahwa Allah itu mengasihi dan mencintai kita. Nah, kalau Santa Teresia Lisieux itu kan dari kecil memang dia sudah dilatih, ya, dilatih dari kecil untuk percaya pada kebaikan, pada kerahiman Allah, ya. Itu ada kena pengalamannya dengan papanya juga di waktu dia masih kecil, pengalaman dengan papanya yang begitu mencintai dan mengasihinya, ya. Jadi di sana dia terlatih untuk percaya bahwa bapaknya itu adalah bapak yang benar-benar baik begitu. Sehingga dia percaya, dia bisa percaya bahwa apapun ya yang kesalahannya itu waktu masih kecil itu bisa diampuni, bisa dimaafkan oleh seorang bapak yang begitu baik, ya. Ya, kalau mungkin ada yang pengalaman sudah jadi seorang bapak, bagaimana kasih seorang bapak yang begitu tulus, yang begitu besar terhadap anaknya itu mungkin bisa mengerti bagaimana cintanya itu kepada seorang anak itu sangat luar biasa, bisa melebihi dari kasihnya terhadap dirinya sendiri, bisa melebihi segalanya, ya. Jadi mengimani artinya percaya, ya, itu juga perlu latihan untuk percaya, ya. Perlu latihan. Tapi pertama-tama iman itu adalah sebagai sebuah anugerah. Jadi setiap kali kita mengalami peristiwa dalam kehidupan kita, ya cobalah kita melatih diri untuk melihat bahwa Tuhan itu memang punya rencana yang baik untuk kita, ya. Jadi kita mengimani bahwa Tuhan itu mencintai kita. Pertama-tama kita punya konsep itu harus percaya bahwa Tuhan itu memang mencintai kita begitu. Ya, sebagai seorang Kristen pasti kita juga punya konsep tentang Allah itu adalah kasih, kan? Allah itu adalah kasih. Jadi kita pertama-tama juga harus punya konsep ini dan itu akan diteguhkan melalui pengalaman-pengalaman kita dengan kasih itu.
dengan kasih dengan Bapa itu, ya. Ya, misalnya kalau di dalam sakramen tobat itu kan kita dapat mengalami kerahiman Allah yang tidak terbatas, misalnya. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita pergi pengakuan dosa, apakah di dalam sakramen pengakuan dosa itu kita diampuni? Ya, kita diampuni. Kita tidak diadili, kita tidak dihakimi oleh Bapa pengakuan kita, tapi kita diampuni dengan kasih Allah sendiri. Jadi kita di sana juga akan semakin berkembang di dalam kepercayaan terhadap kasih, kerahiman Allah itu. Apa soalnya tadi yang satu itu? Ada lagi pertanyaan? Belum, di atas. Yang di atas, Frater? Oh, sudah ya. Sudah ya? Oke, terima kasih. Baik, Suster. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah cinta itu sama dengan ketulusan hati? Dan apakah yang dimaksud dengan kepasrahan total kepada kehendak Allah? Silakan, Suster. Apakah cinta itu sama dengan ketulusan hati? Kalau kita melihat di dalam kata-kata Santo Paulus ya, dia mengatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, kasih itu kan sama dengan cinta ya, cinta kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu memaafkan, kasih itu tidak memegahkan diri. Nah, kalau begitu ketulusan hati itu juga salah satu dari buah dari cinta kasih. Ya kan? Buah dari kasih, ya. Karena kasih itu ya salah satu ketulusan hati saya rasa itu juga lahir dari cinta kasih, ya. Jadi yang soalan yang kedua, apakah dimaksudkan? Apakah yang dimaksud dengan kepasrahan total kepada Allah itu? Apa yang dimaksudkan dengan kepasrahan total kepada kehendak Allah? Ya, yang dimaksudkan dengan pasrahan total itu maksudnya penyerahan diri yang yang total kepada setiap kehendak Allah. Penyerahan diri. Kalau dalam konsepnya Santa Teresia tadi yang saya jelaskan itu berkaitan dengan penyerahan diri kepada sepenuh-penuhnya kepada kehendak Allah, ya. Penyerahan diri kita kepada kehendak Allah. Artinya kita bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah, bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Bisa juga demikian, ya. Jadi pasrah sepenuhnya itu adalah kita menyerahkan seutuh-utuhnya apa yang menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Nah, bagaimana kita tahu itu adalah kehendak Allah? Nah, kembali lagi pertanyaan ini dari awal sampai sekarang dari kursus spiritualitas muncul terus ya. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Ya. Jadi ada banyak cara kita mengetahui bagaimana untuk tahu kehendak Allah. Salah satunya kalau kami dalam hidup membiara ya, kita melihat dari konstitusi. Apa yang digariskan, apa yang sudah disiapkan setiap hari, apa yang sudah dituliskan, ya itulah kehendak Allah bagi kami. Jadi kalau kami melanggar itu, berarti kami tidak melakukan kehendak Allah. Nah, bagaimana dengan apa itu kehendak Allah? Apa itu kehendak Allah? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana kita tahu itu kehendak Allah? Ya, memang agak sulit, tetapi itulah selalu kita harus memberi ruang kepada hati kita untuk mendengarkan, ya. Bertanyalah kepada Tuhan, apa itu kehendak Allah bagi saya? Apakah ini kehendak Allah bagi saya? Misalnya, saya punya kerinduan untuk mau masuk biara, begitu kan, yang di luar sana. Saya punya keinginan untuk mau masuk biara. Apakah ini kehendak Allah atau tidak? Ya, itulah kalau saya dulu itu, menurut pengalaman saya ya saya berjuang di dalam mengerti apakah ini kehendak Allah atau semata-mata keinginan saya sendiri. Nah, itu nanti akan diketahui dalam perjalanan waktu. Tetapi pertama-tama ya kita melihatnya dalam iman dulu ya. Kita lihat di dalam terang iman ya. Melihat di dalam terang iman apakah itu adalah
kehendak Allah bagi kita. Kadang-kadang kita butuh iman, berani untuk bertindak. Ya, kalau itu baik, misalnya masuk biara, ya kita konsultasikan dulu lah. Kita tanya apakah ini kehendak Allah atau tidak. Nah, itu perlu juga tanya lah, konsultasi dengan pembimbing kah seperti itu. Kalau kita ragu apakah itu kehendak Allah atau tidak. Nah, nanti di dalam perjalanan waktu Tuhan menyatakan bahwa dia itu adalah sungguh-sungguh kehendak Allah. Ya, harus sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam kitab suci. Ya, itu juga salah satu cara kita untuk melihat kehendak Allah. Lihatlah di dalam kitab suci juga ada banyak yang Tuhan perintahkan. Apakah dalam hukum 10 itu juga ada terkandung kehendak Allah di sana? Apakah itu bertentangan atau tidak? Nah, di sanalah kita refleksi, kita lihat dan dengarkan apakah itu kehendak Allah atau tidak. Demikian, Frater. Baik, terima kasih Suster. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ya, memang tadi ada banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara kita mengenal kehendak Allah. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya juga mirip ya. Bagaimana cara melatih diri kita untuk pasrah pada kehendak Allah itu? Kalau tadi cara kita untuk mengenal, bagaimana cara kita untuk pasrah kepada kehendak Allah itu? Seperti yang dilakukan oleh Santa Teresia tentunya. Ya, bagaimana cara kita untuk melatih diri untuk pasrah pada kehendak Allah? Bagaimana cara ya untuk melatih diri? Nah, saya sudah jelaskan tadi tentang apa yang bisa kita lakukan secara praktis ya setiap hari. Melatih diri kita untuk mencari kehendak Allah, melatih diri untuk pasrah pada kehendak Allah itu melatih diri untuk pasrah pada kehendak Allah. Ya, kita belajar untuk mengasihi, saya rasa ya. Mengasihi. Ya, dasarnya pertama-tama bagi Teresia itu adalah mengasihi Allah dulu, ya, mengasihi dan mencintai Allah. Kemudian dia melihat apakah yang dia lakukan itu adalah untuk mengasihi Allah atau tidak. Ya. Jadi sebagai orang awam, sebagai orang adakah di sana tadi itu? Ada Suster sebagai orang awam? Ya, sebagai orang awam. Ya, ini kan secara umum juga ya. Ya, kehendak Allah ini. Jadi setiap hari waktu kita bangun tidur, ya kita berdoa supaya Tuhan kita tanya kepada Tuhan, Tuhan apa kehendakmu bagi saya pada hari ini? Ya, jadi kadang-kadang Tuhan menyatakan kehendaknya melalui sebuah peristiwa begitu. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Misalnya melatih kita dalam hal mengampuni begitu kan, melatih kita dalam hal memaafkan. Mungkin kita ini orang yang tidak mudah memaafkan orang lain begitu kan. Lalu pada hari ini Tuhan membiarkan kita bertemu dengan orang yang menjengkelkan begitu kan. Ya. Lalu kita cari kehendak Allah di dalam peristiwa ini. Bagaimana apakah kehendak Allah di dalam peristiwa ini yang tidak menyenangkan ini? Ketika saya berhadapan dengan orang yang menjengkelkan ini. Ya, bagaimana supaya saya bisa melatih diri saya untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di sana. Tanya dulu Tuhan, apakah kehendak Allah bagi saya untuk saat ini? Ya, mungkin Tuhan mau kita mengasihi dia, mau mengampuni, memaafkan kesalahannya. Ya, mungkin dia pernah menyakiti hati kita, begitu kan? Kita tidak bisa tersenyum manis dengan dia selama ini. Nah, jadi mungkin di sana kita mau melatih diri kita untuk mengasihi, mengampuni begitu. Nah, itu kan satu latihan juga setiap hari. Kalau kita bertemu dengan orang yang serumah, apalagi dengan satu tempat kerja begitu kan. Nah, kita pasrah. Setiap hari kita ketemu dengan dia, kita pasrah. Jadi artinya kita pasrah, kita terima kehadirannya di sana, walaupun menjengkelkan. Tetapi
apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Kita, misalnya kalau Santa Teresa Lisieux kan dia tersenyum, dia memberikan senyuman yang manis kepada orang suster yang yang menjengkelkan itu. Nah, itu bisa kita aplikasikan. Kita tahu bahwa kehendak Allah itu selalu yang baik ya. Jadi kita mungkin dilatih untuk mau memaafkan orang tersebut. Nah, lama-lama pasti itu akan membuahkan hasil yang baik sehingga akhirnya kita menjadi orang yang pemaaf. Jadi di sanalah kita akan dilatih untuk menjadi orang yang semakin berkembang di dalam cinta kasih dan juga kerendahan hati. Jadi selalu kehendak Allah itu adalah yang baik begitu. Jadi kita pasrah. Kalaupun kita bertemu dengan orang ini setiap hari, ya kita pasrah, jangan melarikan diri begitu, tapi hadapi dengan iman bahwa itu kehendak Tuhan dan kita mau mengasihi dia. Dan akhirnya dengan kekuatan dari Tuhan sendiri untuk mengasihi, saya rasa tidak lama kita akan berkembang juga di dalam cinta kasih yang sejati. Akhirnya bisa menjadi seorang yang semakin pemaaf begitu. Oke, begitu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih Suster. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah sikap dan ajaran dari Santa Teresa Lisieux akan kebajikan pasrah dan berserah kepada Allah dalam cinta kasih berasal dari latihan pengolahan batinnya atau semata-mata karena rahmat Allah? Demikian, Suster. Berasal dari latihan batinnya. Nah, ini kan saya bilang tadi itu secara formal ini kan kepasrahan ini dari kebajikan pengharapan ya. Kebajikan berarti itu adalah sebuah latihan juga dari latihan sehari-hari, latihan untuk mau pasrah begitu. Dan itu juga perlu untuk bisa pasrah itu juga kan perlu kita dalam pengolahan batin, berasal dari pengolahan batin. Wah, coba ke atas lagi, Bro. Ya, dari rahmat Allah, tetapi kita juga harus bekerja sama dengan rahmat Allah itu sendiri. Ya, begitu. Oke, baik. Ke pertanyaan selanjutnya, Frater. Ke pertanyaan berikutnya, Suster, apa yang dimaksudkan Tuhan sudah menentukan pencobaan kita? Dan apa yang dimaksud dengan mempersembahkan pencobaan kita sepenuhnya kepada Allah? Apa yang dimaksud? Tuhan sudah menentukan pencobaan bagi kita, dan apa yang dimaksud dengan mempersembahkan pencobaan tersebut sepenuhnya kepada Allah? Demikian, Suster. Saya rasa Tuhan tidak pernah mencobai kita, ya. Tuhan tidak pernah mencobai kita, tapi kitalah yang dicobai oleh keinginan-keinginan kita sendiri. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan mempersembahkan pencobaan-pencobaan kita sepenuhnya kepada Bapa? Ya, mempersembahkan berarti menyerahkan kepada Allah apa yang kita alami, ya, apa yang kita alami, apa pencobaan-pencobaan yang kita alami atau perjuangan-perjuangan yang kita alami, misalnya pencobaan iman, begitu kan, percobaan iman, pencobaan iman yang misalnya yang dialami oleh Santa Teresa dari Lisieux, itu dia persembahkan kepada Tuhan. Misalnya pengalaman dia dicobai untuk menyangkal iman, ya, pencobaan untuk menyangkal iman. Jadi dia tidak menyerah kepada pencobaan itu, tetapi dia mempersembahkan itu kepada Bapa sebagai persembahan yang membawa rahmat, ya, yang membawa rahmat penebusan, yang membawa rahmat keselamatan bagi orang lain sebagai korban untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi mempersembahkan itu artinya menyerahkan kepada Allah begitu, supaya Allah memberkatinya begitu. Baik,
Tadi pertanyaan yang tadi merupakan pertanyaan yang terakhir, Suster. Jadi terima kasih para saudara-saudari yang terkasih dan juga terima kasih kepada Suster atas jawaban-jawaban dan juga atas pengajaran yang telah diberikan kepada kita semua. Dan para peserta yang terkasih, kami mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke ruang chat kami, tetapi tidak bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan beberapa pengumuman mengenai penyelenggaraan kursus ini. Kursus Spiritualitas Pertemuan ke-23 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2022 pada jam 19.30 waktu Indonesia Barat dengan tema penutup dan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Romo Elisa CSE. Dengan demikian pengumuman mengenai penyelenggaraan kursus ini, dengan berakhirnya penyampaian ini, maka berakhir pula kebersamaan kita pada malam hari ini. Sampai bertemu lagi pada pengajaran selanjutnya. Mari kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik dan maha kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada malam hari ini kembali Engkau telah memberikan teladan bagi kami melalui Santa Teresia dari Lisieux yang telah dibawakan oleh Suster Rosemary bagi kami. Biarlah teladan-teladannya sungguh dapat kami ikuti dan mampu membantu kami untuk menuju pengudusan sesuai dengan panggilan kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan seluruh aktivitas kami selanjutnya, seluruh aktivitas kami selanjutnya terlebih dalam istirahat kami pada malam hari ini. Biarlah Engkau menjaga, melindungi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Santa Teresia dari Lisieux, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.